diawali dengan kebaktian singkat. Silakan satu orang untuk memimpin kita di dalam kebaktian. Silakan. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita bernyanyi bersama. Betapa kita tidak bersyukur seperti gaya. Baik, supaya saya dengan absen dulu. Adrian, Armada, Christian, David, Sri Devi, Weekend, Winner, Yuli. Di dalam kehadiran kita hari ini semua hadir. Mudah-mudahan nantinya di dalam minggu depan juga kita hadir supaya tidak ada ketinggalan di dalam proses pembelajaran. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Baik juga. Ketika kabarnya itu baik, di dalam mengikuti proses pembelajaran juga menjadi enak dan dapat diikuti dengan baik juga. Mudah-mudahan di dalam kabarnya ini, di dalam proses pembelajaran kita ini nantinya berjalan dengan baik. Oke, di sini nanti di dalam proses pembelajaran kita ini, saya rasa untuk menambah semangatnya di sini, tentunya harus membuat semangat dulu. Bagaimana supaya kita semangat di dalam proses pembelajaran? Ada yang berpartisipasi dalam membuat semangatnya? Ada? Oke, silakan dulu buat semangatnya. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, boleh. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Swinda masih belum semangat ini. Swinda. Oke, sekali lagi dulu supaya semangat. Tepuk Swinda. Silakan. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, boleh. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Oke, terima kasih, berikan aplaus 3 kali. Oke, itu salah satu untuk membantu semangat kita di dalam proses pembelajaran. Nah, di dalam minggu lalu, ya di dalam cerita Nabi Nuh yang kita bahas yang minggu lalu, bahwasanya di situ adalah Allah memelihara manusia. Kalau kita bahas di dalam kisah Nabi Nuh, bahwasanya Allah masih melestarikan hidup manusia, yaitu adalah ketika kita lihat siapa itu Nabi Nuh tentang cerita apa itu kemarin? Air bah. Bahwasanya di situ adalah Nabi Nuh sudah menyediakan bahtera untuk materi kita hari ini. Sama seperti yang minggu lalu, hidup manusia dalam pemeliharaan Allah. Bahwasanya di sini adalah seperti yang kita bahas minggu lalu, Allah memelihara kita lewat cerita yang sudah kita bahas tentang Nabi Nuh. Mungkin di sini juga kita pernah memelihara tentang ada hewan, ada juga tumbuhan dan sebagainya. Di sini siapa yang pernah memelihara tumbuhan? Apa yang kamu pelihara? Apa? Bunga. Ketika kamu memelihara bunga, apa yang kamu lakukan terhadap bunga itu? Disiram, diberi pupuk. Itu aja. Itu aja. Ada lagi? Stroberi. Itu buah-buahan gitu ya. Nah, apakah itu kamu siram? Apakah itu kamu pupuk? Ya, ada di sini yang memelihara hewan? Ya, bagaimana? Apa yang kamu perbuat terhadap hewan itu? Apakah kamu beri makan? Apalagi? Apalagi? Memandikan? Memberi makan? Iya, itu.
Nah, seperti itu juga di dalam pemeliharaan Allah terhadap kita. Berarti apa yang kita pelihara berarti kita sudah siap menyediakan segala sesuatunya untuk itu. Seperti itu juga Allah memelihara kita. Allah memelihara kita sudah disediakan apa yang kebutuhan kita di dalam kehidupan ini. Nah, tentunya itu adalah materi kita pada hari ini. Di mana di situ adalah disediakan bahtera untuk menyelamatkan manusia dan juga hewan. Itu adalah sebuah cerita untuk kelangsungan hidup manusia sehingga kita sampai pada titik ini. Mungkin ketika tidak ada simu, mungkin kita tidak ada lagi. Nah, tentunya Allah di sini berperan penting di dalam kehidupan ini karena Allah adalah yang menciptakan segala sesuatunya. Kita juga adalah yang diciptakan oleh Allah. Nah, itu. Oke, di dalam pembelajaran kita hari ini nantinya kita akan membahas tentang aspek-aspek pemeliharaan Allah. Di dalam aspek-aspek pemeliharaan Allah ini ada poin-poin nanti yang akan kita bahas. Poin-poin apa saja itu? Tetapi sebelumnya itu nanti sebelum kita masuk ke dalam inti dalam aspek-aspek pemeliharaan Allah, kita akan masuk ke dalam tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas adalah di sini ada tujuan pembelajaran kita menganalisis bukti-bukti karya Allah dalam memelihara hidup manusia. Dan yang kedua, menjelaskan karya Allah dalam memelihara hidup manusia. Dan yang ketiga adalah menjelaskan cara Allah memelihara hidup manusia. Dan yang keempat adalah membuat kolase bagaimana pemeliharaan Tuhan dari awal kelahiran sampai saat ini. Itu sebagai tujuan pembelajaran kita. Di dalam aspek-aspek pemeliharaan Allah di sini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah Ia memenuhi segala keperluan kita. Allah selalu menepati janjinya pada umatnya seperti Dia memelihara umat Israel di padang gurun selama 40 tahun perjalanan mereka. Dia menuntun mereka, meluputkan dari bahaya dan menyediakan makanan bagi mereka. Nah, di poin yang pertama ini kalau kita lihat di dalam ceritanya, bangsa Israel itu 40 tahun di padang gurun. Berarti padang gurun itu apa yang kira-kira tumbuh di situ? Itu adalah hanya pohon kaktus. Pohon kaktus itu bisa nggak dimakan? Tidak. Tetapi di sini adalah 40 tahun di dalam perjalanan mereka di padang gurun bisa makan. Itu makanannya dari mana? Iya, dari Tuhan, karena di situ sudah disediakan Tuhan untuk mereka selama 40 tahun. Poin yang satu itu adalah Ia memenuhi segala keperluan kita. Berarti di dalam keperluan kita Allah sudah menyediakan. Mungkin karena kita tidak sadar ada yang kurang di dalam kehidupan kita. Tetapi itu poin yang pertama sudah lengkap itu semua. Karena kita tidak tahu apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini. Seperti bangsa Israel itu yang mereka butuhkan adalah cuma hanya makan dan minum selama 40 tahun di padang gurun. Nyatanya ada, karena Allah sudah menyediakannya. Tetapi kalau kita lihat, manusia meskipun dilengkapi segala kebutuhannya, tetapi banyak manusia sekarang yang rakus. Rakusnya di mana? Pengen lebih, ingin lebih. Nah, di sini ada di sini kalau kita baca, manusia meskipun manusia berisolasi dan bangsa-Nya, Allah bukan saja melestarikan bumi yang diciptakannya, tetapi Ia juga menyediakan apa yang diperlukan oleh ciptaannya itu. Berarti segala sesuatu yang kita butuhkan di dunia ini sudah disediakan oleh Allah. Poin yang kedua, Allah peduli pada setiap kita.
detail hidup kita. Sekarang kita bertanya, apakah Allah peduli terhadap hidup kita? Apakah Allah menjawab segala sesuatu yang kita butuhkan? Nah, kadang-kadang orang berkata seperti itu karena di poin yang kedua ini adalah Allah peduli pada setiap detail hidup kita. Kemanapun kita melangkah, pasti Allah sebenarnya sudah hadir dalam kehidupan kita. Tetapi karena banyak orang yang tidak sadar, Allah itu seperti yang di sini, partikel hidup yang terkecil pun dipersatukan, itu di dalam pelestarian. Di dalam poin yang keempat, Allah mengendalikan dunia. Allah mengendalikan dunia. Allah memerintah dunia ini karena Allah berdaulat. Peristiwa-peristiwa dalam sejarah terjadi menurut kehendaknya. Allah selalu ada dan berbuat dalam segala hal. Tidak pernah Allah tidak ada. Hal itu juga ditegaskan oleh Musa. Itu di dalam Mazmur 90 ayat 1 dan 2. Di dalam poin-poin yang aspek-aspek pemeliharaan Allah tadi sudah kita membahas ada 4 poinnya. Nah, untuk itu nanti kita akan membentuk kelompok di sini untuk mendiskusikan. Nanti ada sebuah video yang akan kita simak. Kita akan memberikan video itu terhadap kelompok. Nanti akan Bapak ada sediakan nantinya yang akan kalian diskusikan. Tapi sebelum kita berkelompok dulu, nanti di dalam kelompok akan Bapak membuat penilaian-penilaiannya adalah siapa yang aktif di dalam kelompok, siapa yang bertanya, siapa yang selalu aktif di dalam kegiatan berkelompok nantinya. Itu sebagai penilaian kita. Nah, biar Bapak bagi dulu kelompoknya. Kelompok 1 Kimberly ya? Kimberly. Siapa yang mau masuk ke sini? Saya nggak tunjuk dulu. Cuma satu orang aja. Sebagai kelompok 1 dulu siapa yang masuk, oke? Kelompok 2 si Eka. Siapa yang mau masuk ke kelompok 2? Kelompok 3 si Wiki. Siapa yang masuk ke kelompok IK? Baik. Ada yang tidak punya kelompok? Oh, berarti sudah pas ya. Nah, kita akan membentuk kelompok. Bapak kasih waktu 1 menit untuk membentuk kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan bentuk. Kelompok 1 sudah siap anggotanya. Kelompok 2, 3 dan 4. Kelompok 1 ini tadi. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Baik, di dalam kelompok 4, sebelum saya bagikan ke KPD ini dulu, di sini yang perlu kalian simak dulu berkelompok. Silakan kamu simak dulu di dalam video ini apa yang kamu dapatkan tentang video ini. Pada suatu ketika, sebuah kota kecil dilanda oleh sebuah banjir besar. Ada seorang pemuda yang terperangkap di atas rumahnya karena banjir besar tersebut. Tidak lama kemudian, seorang tetangga datang menggunakan sebuah perahu dayung. Ia berteriak pada pemuda tersebut, "Ayo, cepat naik! Perahu ini masih muat." Sang pemuda lalu tinggal. Baik, itu tadi sebuah video yang menceritakan bagaimana di dalam kehidupan ini dan juga di dalam kaitan tentang materi kita hari ini. Kira-kira apa? Tentang apa itu tadi video itu? Anak pemuda yang terkena banjir, Pak. Pemuda yang terkena banjir. Oke, bagus sekali dari kelompok 1. Kelompok 2 dan 3 dan 4 siapa? Seorang pemuda yang percaya akan
juga nanti sebagai bahan diskusi kita, tetapi nanti akan Bapak bagi di sini dulu SKPD apa yang akan kamu kerjakan. Silakan kamu bekerja dengan berkelompok. Kelompok 3. Oke, silakan. Di situ sudah ada SKPD yang saya bagikan. Silakan kamu kerjakan. Kita kasih waktu cukup hanya 15 menit atau 20 menit kita mengerjakan dengan kelompok. Silakan kamu kerjakan mulai dari sekarang. Silakan kerjakan. Oke, sudah siap? Sudah siap? Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2? Sudah, Pak. Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, kalau sudah siap. Di dalam kelompoknya tadi sudah siap apa yang akan kamu presentasikan di sini sesuai dengan petunjuk yang Bapak bagikan tadi. Untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 supaya bersiap-siap. Nanti kamu akan presentasikan di depan ini. Ketika ada pertanyaan, nanti contohnya kelompok 1 yang maju, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 silakan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Oke, silakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan kelompoknya, hasil dari kelompoknya. Silakan kelompok 1. Oke, untuk kelompok 1 silakan bacakan hasil dari diskusi kalian. Dan kelompok 2, 3, dan 4 silakan ketika ada nanti pertanyaan silakan kamu tanya untuk kelompok 1. Hasil diskusi kelompok 1. Ya, Allah hadir di tengah pergumulan tersebut. Dapat kita lihat pada akhir video di saat pemuda itu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, aku memiliki iman bahwa Engkau akan menyelamatkan aku. Namun mengapa sampai akhir Engkau membiarkanku tenggelam lalu mati? Lalu Allah menjawab, apalagi yang kurang yang kuberikan untukmu? Aku telah mengirimkanmu perahu dayung, jet ski, dan helikopter. Apalagi, tetapi mengapa engkau menolaknya? Sekian dari kami kelompok 1. Oke, berikan aplaus 3 kali untuk kelompok 1. Nah, tadi mereka sudah membacakan hasil dari diskusinya. Adakah dari kelompok 2, 3, 4 yang memberikan pertanyaan untuk kelompok 1? Ya, dari kelompok 3 namanya siapa? Ini, Pak.
Namanya siapa ini? Wiki. Silakan kamu bertanya untuk kelompok 1 dan kelompok 1 silakan kamu siap-siap untuk menjawab. Melewati apakah Allah datang dan menolong pemuda itu? Yang kami dapatkan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3 adalah Allah datang dan Oke, berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya, di sini nanti kelompok 1 akan menjawab ketika ada pertanyaan dari kelompok 2 dan kelompok 3 dan 4. Apakah ada pertanyaan yang kalian berikan kelompok 2 dan 3 dan 4 untuk kelompok 1? Kalau ada silakan kamu bertanya. Ada? Siapa tuh? Wiki dari kelompok 3. Siap-siap kelompok 1 untuk menjawab dari pertanyaan dari kelompok 3. Silakan. Melewati apakah Allah datang dan menolong pemuda itu? hasil yang kami dapatkan dari kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3 adalah Allah datang dan menyelamatkan pemuda itu melewati perahu dayung, jet ski, dan helikopter. Oke, bagaimana dengan kelompok 3? Oke, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah menjawab dari kelompok 3. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada lagi berikan aplaus untuk kelompok 1 yang sudah selesai untuk mempresentasikan dari kelompok mereka. Berikan aplaus. Ya, silakan duduk. Siap-siap kelompok 2. Kelompok 2, silakan. Silakan bacakan hasil dari diskusi kalian. Hasil diskusi kelompok 2 yang menjadi penyebab faktor dalam ilustrasi tersebut ialah seorang pemuda yang percaya akan Allah untuk menolong hidupnya melihat hal yang dahsyat dan percaya Allah akan menolongnya tanpa campur tangan manusia, melainkan dengan mujizat. Kita semua tahu pertolongan Allah bukan hanya hal besar atau mujizat. Pertolongan Allah juga terdapat pada hal kecil karena hal kecil juga dapat menolong sesama. Baik, terima kasih yang telah membacakan hasil dari diskusinya. Kelompok 1, kelompok 3 dan 4. Adakah pertanyaan untuk kelompok 2? Ada, Pak. Ya, dari kelompok 1. Silakan siap-siap kelompok 2. Silakan. Setelah melihat cuplikan video tersebut, dapat kita ketahui bahwa pemuda itu terkena banjir dan banyak datang pertolongan kepadanya. Namun ia menolaknya. Sebenarnya pertolongan yang bagaimana yang diinginkan pemuda tersebut? Menurut kelompok 2, pertolongan yang diinginkan pemuda tersebut ialah pertolongan yang dahsyat. Pertolongan yang dahsyat, makanya ia menolak pertolongan kecil itu. Benar, Pak. Oke, bagaimana kelompok 1? Benar, Pak. Oke. Ada lagi dari kelompok 3 dan kelompok 4? Baik, kalau tidak ada, berikan aplaus untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya. Berikan aplaus. Baik, tadi hasil dari diskusi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan 4 itu sangat luar biasa. Berikan aplaus dulu untuk semua kelompok. Lalu semangat juga di dalam tepuk tangannya itu. Nah, oke, di dalam diskusi tadi kita sudah menyimak dari hasil diskusi kalian tadi bahwasanya dalam video itu adalah yang menceritakan bagaimana seorang pemuda yang mengharapkan sebuah pertolongan. Padahal di dalam video tadi di situ sudah ada pertolongan tanpa tidak sadar. Itu adalah sebuah pertolongan dari Tuhan. Nah, di dalam kehidupan ini juga kita harus sadar bagaimana tanpa kita sadari bantuan atau pertolongan Tuhan itu pasti ada di dalam kehidupan kita. Tetapi di dalam video tadi dia mengharapkan bahwasanya itu Tuhan harus ada di depannya. Tanpa dia sadari itu adalah itu sudah pertolongan yang diberikan oleh Tuhan. Itu ada beberapa tadi, ada 3. apa itu? Perahu dayung, jet ski, helikopter.
dalam kehidupan ini juga kita harus sadar bahwasanya Tuhan itu tidak diam dalam kehidupan kita. Seperti aspek-aspek pemeliharaan anak tadi, ada 4 poin itu. Allah menciptakan dunia ini, Allah menyediakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Untuk tugas kelompoknya tadi, saya lupa untuk mengumpulkan, silakan dulu mengumpulkan tugas kelompok. Saya Bapak pilih nanti. Oke, untuk kesimpulan dalam materi kita tadi sudah. Nah, untuk minggu depan, Bapak harapkan di dalam pembelajaran kita akan masuk ke dalam bab berikutnya. Di dalam bab ini sudah selesai. Nanti yang akan kamu kerjakan di rumah adalah tuliskan bukti pemeliharaan Allah terhadap seluruh ciptaannya. Tuliskan bukti pemeliharaan Allah terhadap seluruh ciptaannya. Dan yang kedua, kamu nanti akan membuat kolase bagaimana pemeliharaan Tuhan dari awal kelahiran sampai saat ini. Kamu akan membuat kolase. Ya. Itu nanti tugasnya untuk minggu depan. Untuk materi kita untuk minggu depan adalah meneladani Yesus dalam mengampuni sesama. Kita akan masuk ke dalam materi itu. Oke, sudah. Nah, sebagai refleksi dalam proses pembelajaran kita ini, sama seperti yang kemarin, tuliskan dulu di dalam satu lembar kertas untuk bagaimana proses pembelajaran kita ini, apakah ada yang kurang atau bagaimana, apakah kamu senang dan sebagainya. Silakan kamu buat dalam satu lembar kertas. Silakan kumpulkan satu lembar kertas yang tadi tentang refleksi kita. Silakan kumpulkan. Cepat. Silakan kumpulkan. Oke, nanti ini di dalam refleksi, mudah-mudahan nantinya ada perbaikan di dalam proses pembelajaran kita supaya di dalam minggu depan kita akan memperbaikinya. Nah, saya rasa itu di dalam kegiatan kita hari ini